Sejumlah kitab yang tergabung dalam Perjanjian Baru adalah bagian integral dari kitab suci yang sangat penting dalam perkembangan iman untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Berbeda dengan Perjanjian Lama yang berfokus pada sejarah, hukum, dan nubuat sebelum kedatangan Yesus Kristus. Perjanjian Baru berfokus pada kehidupan, ajaran, kematian dan kebangkitan Yesus, serta perkembangan awal gereja Kristen. Berikut ini adalah sekurang-kurangnya 4 hal penting yang menjadi gambaran inti dari isi Alkitab Perjanjian Baru menurut iman Katolik. Pertama, kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menjadi bagian paling penting dari Perjanjian Baru yang memberikan gambaran yang mendetail tentang kehidupan, ajaran, mujizat, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, seringkali memberikan sudut pandang yang mirip, sedangkan Injil Yohanes lebih teologis dan reflektif. Kedua, gereja awal. Kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas menceritakan kelahiran dan pertumbuhan gereja awal setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Buku ini menjelaskan karya Roh Kudus pada hari Pantekosta yang memberikan keberanian dan kuasa kepada para rasul untuk memberitakan Injil. Selain itu, kisah para rasul mencatat perjalanan misionaris Paulus dan penyebaran kekristenan ke wilayah-wilayah baru. Ketiga, surat Rasul Paulus dan surat Katolik. Surat-surat Paulus yang mencakup lebih dari setengah dari buku-buku Perjanjian Baru ditujukan kepada jemaat-jemaat di berbagai kota dan individu. Surat-surat ini memberikan nasihat, pengajaran teologis, dan dorongan kepada umat Kristen. Paulus menekankan pentingnya iman kepada Yesus Kristus, kasih sebagai inti dari hukum, dan panggilan untuk hidup baru dalam Roh Kudus. Keempat, Kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes adalah kitab profetik yang menggunakan bahasa simbolis dan apokaliptik. Kitab ini memberikan pengharapan akan kemenangan akhir Allah atas kejahatan dan penggenapan janji-janjinya. Wahyu mengingatkan umat Kristen akan kesetiaan mereka kepada Kristus, terutama di masa-masa sulit, dan menguatkan keyakinan bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan.